Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat channel Aziz Lawyer Official. Hari ini kita berkunjung ke rumah salah satu klien kita yang ada kaitannya dengan sengketa tanah. Cuma ini ada dua upaya yang akan kita sampaikan hari ini, bisa upaya pidana, laporan pidana maupun gugatan perdata. Tentunya kita ikuti dulu advies yang akan kita berikan dan nanti kita akan juga berdiskusi dengan teman-teman dan meminta persetujuan yang bersangkutan. Kita ikuti terus videonya. Benar. Mbah, niki kan ngeten. Lek meningali, lek melihat sakit bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mau. Mboten kula biasa ngaja mawon nggih. Nek ningali data niki, Mbah, patut diduga data niki kathah sing mboten sesuai. Kathah sing niki dugaan kita. Persoalan nanti benar dan tidaknya kan perlu dibuktikan teng persidangan. Teng pengadilan. Tapi lek menurut data niki justru aneh nek menurut kula data niki. Data niki mboten sinkron, mboten gathuk. Mboten urut, Mas. Mboten urut, mboten sesuai karo kenyataan. Kados tanah teng Wingking niki luase nggih mboten sami. Kali ukuran sing sesuai, mboten sesuai kali SPPT, mboten sesuai kali ten buku C. Lah, tanah niki riyen kan saking rasinten. Nah, ada yang sudah dialihkan ke Radi, ada yang dialihkan ke yang lain sebagainya. Jadi data-data sedaya niki pun kula gelar. Pun kula cocokaken mulai SPPT atas nama Rasinten, wonten SPPT atas nama jenengan, SPPT atas nama Genduk, Ibu sampean Mas yo. Atas nama Radi, atas nama Lintu-lintu nih. Data niki mboten urut ya. Mboten urut sedaya, Mbak. Lah. Maksud kula ngeten, Mbak. Sing nyepeng buku sing selami niki sinten? Mestine sakniki sak semerepe jenengan. Niku riyen petinggine niku Nasiran. Nasiran kok kapundhut. Terus ngoten-ngoten terus Lasmono terus Tamaji niku. Lasmono terus Tamaji pinten tahun? Nikah sedasa tahun. Sedasa tahun terus ganti sinten petinggine? Tahar. Makanya dari buku C niki, Mbak. Tahun. Dari buku C sing atas nama mana tadi? Yang Rasinten, oh ini ya. Ini tanah objek ini kan punyanya Rasinten nih sekian ribu tuh, Pak. Bahkan menurut niki ada yang berapa ini? 8.000. 8.000 ada yang 6.000. Lah niki tanah ten pundi? Kan ini persoalannya. Lah niki atas nama Rasinten. Atas nama Rasinten. Rojo. Rojo ini kan daerah jenengan. Setelah buku C niki kula gali, kula cocokaken. Kata data sing mboten sinkron, kata data sing mboten sesuai, kata data sing diduga niki patut diduga niki dimanipulasi. Lah sinten sing manipulasi? Lah mungkin niku kedah polisi sing goleki. Nek misale mungkin digugat teng pengadilan, niki HE niku sinten sing anu, mungkin badhe semerap. Lek memang niki HE tesi HE jenengan niki angsal lagi Mbak Rasinten. Karena jenengan yogani berarti ahli waris yang sah. Juga harus berhak mendapatkan ini. Tapi ini yang mana data ini yang enggak, yang tidak terjadi ketidaksesuaian. Aneh Mbak ini. Patut diduga data ini banyak yang dimanipulasi. Lah,
Mangkane niki kalau kula kali kanca-kanca niki kan memberikan arahan jenengan, memberikan advice tentang jenengan. Maksudnya advice niku nggih memberikan pemahaman, memberikan nasihat. Niki harus saya polisikan, laporkan polisi berkaitan dengan dugaan rekayasa atau pemalsuan surat keputusan ini. Nopo kula gugatan pengadilan. Nah, niki kula jelasaken piye? Terus niki nggih, saya ini disebut propagan. Ini ada dua pilihan, Bang. Menurutku. Setelah kula pelajari data-data sing wonten niki. Jadi buku C mulai Rasinten, mulai buku C-nya si Suryo, kemudian buku C ke Rati, buku C beralih ke siapa tadi, Mas? Sujono, ada lagi yang lain ke mana tadi? Selain Sujono. Hah? Sujud dan lain sebagainya lah. Terus kemudian ada SPPT atas nama jenengan, ada Genduk, ada yang lain sebagainya. Semuanya ini sudah saya coba untuk maupun kecocokan, Pak. Tapi sing jelas niki mboten cocok. Nah, niki jenengan kula sukani arahan. Jadi sebelum kula niki melakukan upaya hukum niki kan kewajiban kula kalih rencang-rencang ini untuk memberikan pemahaman jenengan. Niki wonten dua upaya berkaitan kali dugaan niki nembe dugaan nggih. Karena kan memang belum terbukti. Dugaan pemalsuan surat niki dugaan pemalsuan nopo manipulasi, gampang manipulasi niku nggih rekayasa data buku C niki, rekayasa niku namanya pemalsuan. Data ten ngene buku C niki niku sagete bisanya dilaporkan ke polisi. Sagete dilaporkan ten polisi. Persoalan mungkin sinten sing malsu, sinten sing menggunakan, nek pun semerap niki palsu kok digunakan, dan niku mungkin kan kena. Nah, maksud kula berarti harus dilakukan upaya laporan pidana dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat barang C. Nah, persoalan siapa-siapa nanti polisi yang akan menemukan berdasarkan bukti-bukti ini. Terus upaya yang kedua, Mbak, ini mau kan berkaitan dengan ini. Nah, untuk memperoleh hak jenengan, untuk mendapatkan haknya jenengan, karena bagaimanapun jenengan adalah termasuk ahli waris, Mbah Sinten jenengan, Mbah Rasinten Marto. Nah, Mbah Marto juga ahli waris, sama-sama anaknya dari Mbah Rasinten, gitu. Karena Mbah Rasinten itu punya anak jenengan, punya anak Mbah Marto, punya yang lainnya, anak-anaknya itu adalah sebagai ahli waris, jenengan berhak atas barang peninggalan dari Mbah Rasinten. Nah, untuk mendapatkan itu, maka upaya kita harus melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri Tuban. Karena kenapa harus dilakukan gugatan di pengadilan negeri Tuban? Ini sebagian objek kan sudah dikuasai orang lain, kecuali objek tanah sengketa ini masih dikuasai sesami ahli waris. Niku gugatnya di pengadilan agomo Tuban. Karena ini sudah ada yang dikuasai oleh orang lain, sudah dipindah tangankan, maka gugatnya karena menyangkut hanya orang lain dan ada perbuatan melawan hukumnya, maka gugatnya adalah di pengadilan negeri Tuban. Cuman sebelum kita melakukan gugatan di pengadilan negeri Tuban, itu yang perlu saya pahamkan ke jenengan, ini prosesnya panjang. Jadi tingkat pertama itu harus sidang ke pengadilan negeri Tuban Riko, mungkin saksinya dipanggil. Nah, nanti hakim akan memutuskan lek leres niku gadahane Mbah Rasinten jenengan yogani, berarti insya Allah ini jenengan sebagai ahli warisnya yang paling berat. Nah, kalau nanti yang pihak yang dikalahkan, nggak tahu nanti siapa yang dikalahkan, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim akan memberikan itu. Yang kalah pasti mboten terami, akan melakukan upaya banding teng Surabaya. Sing kalah mboten terami misalnya, mesti melakukan upaya hukum namine kasasi. Niku bertahun-tahun, mboten cekap niku. Nek misalnya niku dieksekusi misalnya, dieksekusi niku nggih pengadilan mungkin sing eksekusi. Niku nggih melaksanakan tugasan. Wonten polisi, wonten jurusita, wonten petugas pengadilan. Mriki niku namanya eksekusi, melaksanakan putusan. Niku biayane nggih ageng. Terus waktune nggih lami, belum nanti peninjauan kembali segala macam.
Jadi ini ada dua cara, Mbak. Berkaitan sepindah malih pemalsuan surat kali dilaporkan pidana. Nih, lek berkaitan kali perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya harus kita lakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Tuban. Pidananya kita laporkan ke polisi, perdatanya kita gugat di pengadilan negeri Tuban. Nah, wonten dua coro niki dilalui kali-kali napa salah satu riyin. Nah, nek menurut kula nggih salah satu riyin mawon. Dilaporkan dugaan menggunakan atau membuat surat buku si palsu ini. Persoalan sinten-sinten mungkin hukum yang akan membuktikan. Fakta nanti yang akan mengungkap. Kan begitu. Ini menurut sampean ini apa? Iya, Pak. Dipidana dulu. Kan ini kan yang pemalsuan ini dibereskan dulu. Nanti kalau sudah ditemukan bisa selesai secara kekeluargaan dulu. Nah, artinya kan begini, kapan hari kita sudah mencoba mediasi, sudah kita datangkan kan di balai desa. Ya. Tapi kan sudah mentok ini, bahkan lawan kan menantang, silakan proses hukum, kan begitu. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan ke klien kita tawarkan ada dua opsi, bisa kita pidanakan atau kita perdatakan. Nah, menurut sampean, menurut kamu, ini harus bagaimana langkah yang harus kita ambil dulu? Yang harus dipidanakan dulu siapa? Berkaitan dengan dugaan surat-surat ini yang dimanipulasi ini, Pak. Persoal siapa yang kita laporkan? Ya, kalau yang menggunakan ya Pak. Sementara ini Pak Sujud ini, Pak. Suryo. Pak Sujono. Sujono sama itu Pak yang pemerintah desa itu yang Pak siapa yang selama ini menguasai wilayah Gresik. Nah, persoalan nanti dia tahu siapa yang membuat atau siapa yang nanti biar diperiksa dulu. Iya. Digali kebenarannya di tingkat penyelidikan kan begitu. Ini baru dugaan kan. Dugaan seperti itu. Nah, kan menurut kamu? Menurut saya tetap pidana dulu, Pak. Kalau biar jelas dulu berkas-berkasnya ini siapa yang patut kita duga memalsukan data-data dari siapa, harus kita pilih dulu. Nanti kelanjutannya bagaimana. Di polisi kan itu pun kan sekarang ada, menurut perkap itu kan ada restoratif justice. Ya. Artinya kan pasti ditentukan di secara kekeluargaan dulu. Kalau itu sudah mentok ya sudah. Kita kalau memang ada bukti awal yang cukup biar diproses secara pidana kan begitu. Ya. Menurut kamu Mas? Ya tetap sih Pak. Yang pertama harus melalui jalur pidana dahulu, dipidanakan dahulu. Nah, terkait dengan nanti bagaimana keputusan kasus ini secara jelas bagaimana kan tetap yang namanya data ini kan harus jelas dahulu. Nah, nanti yang kita itu ya Mbak Sujono sama Pak Kaur pemerintah itu karena yang membawa buku selama ini. Okay. Ini yang patut kita duga kan itu ini dugaan. Persoalan nanti bagaimana ya nanti polisi yang akan menggali itu. Yeah. Toh itu nanti mantan juga akan diperiksa segala macam. Ceritanya bagaimana dulu ini buku kok bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Terus nek menurut sampean disebut Pak pasrah ten kuasa hukum jenengan nopo wonten saran nopo atau pilihan nopo? Kula niku pasang jenengan masalahne sepundi ngoten lho. Kula pasang jenengan. Nah, jadi yang pasti upaya kekeluargaan ini kan pun mentok, Pak. Pun betul sakit begitu tidak api-apian. Berarti kan kita menempuh upaya hukum. Ini jenengan seperti Pak. Pokoknya yang salah nggih kedalan tetanggaane Pak. Salah guys, pokoknya kudu bertanggung jawab secara hukum. Pokoknya di gampangane kan kudu diusut kan ngoten Pak, secara tuntas. Sinten sing damel kados ngeten niki. Sing jelas niki riyen tanah niki kan gadani ibu jenengan nggih. Ibu jenengan kali niki nggih. Ada usulan Mas, cukup. Berapa menit? Kopi iki teman-teman, setelah tadi sudah kita cermati satu persatu buku C ini, ada yang buku C atas nama Rasinten Mbok Rojo, ada buku C atas nama Suryo Pak Sujud, ada yang atas nama Sujud Pak sinten Mbah? Sujud Sri Jatun dan ada Rati dan lain sebagainya.
Yang pasti tanah objek sengketa yang menjadi persoalan ini adalah dulunya punya Mbah Rasinten Mbok Rojo. Nah, Rasinten Mbok Rojo itu mempunyai anak klien kita ini yang Mbah Slamet. Nah, yang tentunya yang akan kita urus ini yang ada kaitannya dengan haknya Mbah Slamet. Nah, kalau kita membaca dari buku C ini yang pasti ada ketidaksinkronan, patut diduga ini ada sebuah manipulasi data dan lain sebagainya. Dan tadi saya sudah memberikan opsi pilihan kepada yang bersangkutan, kepada klien kita untuk memilih jalan mana yang terbaik. Tapi beliaunya, klien kita, memasrahkan kepada kita. Yang pasti perkara ini bisa kita tempuh dengan dua opsi upaya hukum. Bisa kita laporkan pidana dengan dugaan manipulasi data atau memalsukan surat di dalam buku C ini, yang tentunya apa yang dipalsukan tidak bisa kita buka dalam konten ini, tapi nanti itu adalah menjadi ranah penyelidikan yang akan kita sampaikan ke penyidik. Kalaupun toh nanti kita harus melakukan gugatan, tentunya kita akan melakukan gugatan di pengadilan negeri karena memang ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang pihak-pihak lain. Nah, akan tetapi karena banyak pertimbangan dan banyak hal, tentunya kita akan lakukan upaya dulu ini berkaitan dengan laporan berkaitan dengan memalsukan surat, dugaan memalsukan surat berupa buku C ini dan atau menggunakan surat palsu. Persoalan siapa nanti yang menggunakan atau memalsukan itu nanti akan kita sampaikan di materi pendidikan. Itu teman-teman, kita telah memberikan advice tadi ke yang bersangkutan, ke klien kita ini, dan tentunya kita akan nanti segera lakukan upaya hukum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.